Akhirnya nyampe 1K juga teman-teman. Makasih mau nemenin aku sampai titik ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Enggak, bercanda. Yuk kita langsung bahas aja. Ada dua berita penting untuk hari ini. Pertama tentang Assassin's Dave yang aku rasa akan kelar nih drama yang terjadi. Terus selanjutnya akan ada dari tim Indonesia yang menurutku cukup menarik intriksnya dan berita yang beredar ya. Jadi kita nanti lihat sama-sama seperti apa informasinya. Yang pertama kita bahas dulu tentang Assassin's Dave. Sebelum masuk ke videonya, izinkan aku ngebahas sedikit tentang kemarin salah ngasih info atau misinformasi tentang apa yang terjadi di Assassin's Dave. Oihi, iklan cuy. Akhirnya setelah sekian lama anjir, kesalahannya apa sih? Kesalahannya di sini udah aku pin lah ya, bahwa ternyata ada loh musik yang dimaksud itu urutan 311 yang artinya itu merupakan musik free copyright. Secara hukum Assassin's Dave nggak akan punya masalah. Itu ya, udah clear ya aku jelasin di sini. Tapi nanti kalau emang dipermasalahin sama Riot dan sebagainya, kita lihat sama-sama lah. Tapi untuk sekarang tentang Assassin's Dave ini belum menemukan sebuah masalah yang berarti gitu loh dari Assassin's Dave. Kita bahas dulu ya dari awal tentang gimana sih drama ini dimulai. Enaknya ngomong, drama dari Assassin's Dave ini pertama kali muncul ketika dia buat ini nih, video tentang dia melakukan real talk. Pertama si Juno Bliss nggak pernah nyebutin satupun nama di arah tweet yang dia punya. Tapi akhirnya yang ke trigger Assassin's Dave. Tentu kita semua tahu cuy arahnya kemana, siapa yang nyetel musik Gen A Wild LOL tahun 2020 untuk turnamen Mobile Legends yang dia bikin. Kita tahu semuanya. Itulah kenapa Assassin's Dave langsung ke trigger. Tapi seenggaknya di sini Juno Bliss melakukan dengan elegan, tapi Assassin's Dave strike attack man. Dia kayak semacam nggak tahu gitu loh gimana melakukan counter dengan elegan. Di komennya juga banyak banget tuh, sampai Drag Breaker juga ya nulisin satu hal, another day of drama. Content you know the vibe baby, malah jadiin konten sama Assassin's Dave. Yang intinya kayak gitu. Kalau kalian baca selanjutnya, intinya kita tahu lah bahwa Assassin's Dave ketika ditanggepin tuh malah justru suka dengan apa yang terjadi. Kita nggak tahu sukanya tuh suka karena beneran seneng dapatin lebih banyak AdSense dan attention, atau sukanya hanya di mulut doang tapi sebenarnya dia tuh tetap ketar-ketir gitu dengan apa yang terjadi. Cuman intinya apa yang dilakukan oleh Assassin's Dave ini ngejawab statement dari Juno Bliss. Tapi apa yang terjadi dengan Juno Bliss, dia sama sekali nggak ngeguru Bliss statement dari Assassin's Dave. Setelah tweet yang dia bikin tentang Certificate Bangers, kalian tahu ke arah atas nggak ada sama sekali tweet ataupun pernyataan yang dia tujukan ke arah Assassin's Dave. Justru dia nge-tweet hal ginian. Ini aku ngambilnya dari sini juga. Dan dia ada komik terbaru, lain sebagainya. Itu semua informasi kalian bisa dapatkan di Juno Bliss ini, di tweetnya itu. Yang artinya kayak ini dari babak terakhir deh untuk drama dari Assassin's Dave. Aku nggak bilang Assassin's Dave nggak akan bikin drama lagi ya, tapi seenggaknya di drama musik kayaknya kedua belah pihak cukup untuk berbalas tweet aja. Tapi nanti kalau ada drama ke depan, aku update deh tentang apa yang terjadi di antara Assassin's Dave dan para developer White Rift ini. Selanjutnya kita bahas tentang reaction ya dari beberapa orang yang udah ke tweetnya Assassin's Dave. Pertama dari Tenso. Ini sebenarnya konten dia mengedukung Assassin's Dave ya. Intinya aku nggak akan ngastiin cuy setiap detailnya. Intinya si Tenso ini ngedukung Assassin's Dave gitu, karena dia udah datang ke Korea selama masa karantina hanya untuk bermain White Rift. Kalian tahu apa tanggapannya dari orang-orang? Intinya mereka bilang siapa yang suruh coy Assassin's Dave datang ke Korea. Assassin's Dave cuman gak sabaran doang nih untuk main Wild Rift itu. Kan masih beta, masih bisa nunggu gitu. Ada juga yang nganggep bahwa si Tenko ini dibayar gitu sama Assassin's Dave. Kita bahas itu nanti habis ini. Cuman intinya ada dua hal yang terjadi ketika kalian bicara Assassin's Dave. Ada yang masih ngedukung kok tentang apa yang dia lakukan karena para konten kreator sakit hati ini ditorak sama Riot dan akhirnya pindah ke Mobile Legends.
Tapi ada juga yang nolak dan itu lebih banyak cuy, lebih banyak yang hate daripada yang ngedukung. Serius. Cuman persentase ngedukungnya tetap ada, nggak semuanya muanya itu nge-hate si Assassin's Creed ini. Kalau kalian gimana nih? Boleh tulis di kolom komentar ya tentang mungkin apa yang kalian setujui tentang Assassin's Creed, atau yang kalian gak setujui, atau semuanya kalian gak setuju tentang Assassin's Creed ini. Selanjutnya kita bahas tentang kontennya ya. Assassin's Creed seperti yang di tweetnya tadi, dia bilang konten you know the vibe, dan beneran cuy. Dia bikin konten, gak ada yang istimewa dari kontennya. Intinya dia bacot dan ngebales tanggapan dari si Juno Bliss itu. Ini sama sekali gak ada detail atau apapun. Nanti di belakangnya dia nanggepin beberapa komen. Cuman intinya beneran dijadiin uang dong sama Assassin's Creed. Yang penting dapat uang ya untuk dia mungkin. Trust me, you should have given away a wild pass. Oh ya. Ini dari Shinbu. Shinbu tahu kan, itu konten kreator asal Filipina dan pernah jadi penyelenggara Wild Rift juga turnamen. Ya udahlah, intinya di konten yang dia buat ini dia nanggepin bahwa Inggris tuh bukan katanya atau bahasa pertama dia. Jadi pemilihan bahasa atau apapun mungkin agak sedikit kaku ya karena emang bukan bahasa ibunya. Terus dia juga beranggapan bahwa gunain musik LoL tahun 2020 tuh karena emang suka aja musik yang dibikin oleh Riot. Dia ngakuin Riot itu merupakan developer game yang amat sangat bagus gitu. Makanya dia mengagumi musik yang dibikin oleh Riot ini. Tapi tentu itu kayak semacam gak fair digunakan dalam sebuah turnamen untuk genre sejenis gitu. Aku rasa itu kurang gue sih ya pemilihan musik dan lain sebagainya. Gak apa-apa kalau game lain mungkin gak akan masalah gitu. Kalian mau main Harvest Moon atau main sepak bola, mungkin pemilihan musik yang kayak gitu yang gak ada sangkut pautnya gak ada masalah. Ini kompetitor cuy. Ya tentu langsung numbulin sebuah pergulatan. Tapi intinya ya, sebenarnya Assassin's Creed pengen banget untuk diajak ngomong sama developer. Dia juga pengen ketika diajak ngomongnya tuh sebelum dia tuh pindah haluan ke Mobile Legends. Intinya dia nggak nyukain video ataupun musik yang dibikin oleh Riot sendiri. Walaupun dia kecewa dengan manajemen dari Wild Rift dulu ketika dia pengen ngasihin terbaik untuk Wild Rift dengan bikin turnamen, akhirnya ditolak sama Wild Rift itu sendiri. Yang menarik dari video ini selain komentatornya dan gimana dia nanggepin hater-haternya dia, di sisi belakang nanti kalian bisa lihat di arah like-nya. Dia punya 2,5 ribu like, tapi dislike-nya tembus ke angka 3,8. Ya kita bisa bilang lebih banyak dislike-nya sih. Cuman ini nggak sebanyak mungkin drama-drama yang lain di dunia per-YouTubean ya. Ini masih termasuk cukup kecil menurutku, walaupun yang menarik ada jumlah dislike-nya. Selanjutnya kita bahas tentang ini. Bisa kalian lihat bahwa Assassin's Creed bikin giveaway cuy. Giveaway-nya bagi kalian yang ngedukung dan berikan opini tentang apa yang dilakukan Assassin's Creed. Jadi bagi kalian yang pengen ikut, monggo banget nih ada giveaway, bukannya skin ya yang kayak kemarin di Lambe. Ini giveaway Nitro Discord. Dan di giveaway ini sebenarnya ngebuat posisi Assassin's Creed justru sedikit bermasalah sih. Kenapa sih dia bikin giveaway kayak ginian? Karena dia rasa dengan dia diserang oleh Juno Bliss di arah Twitter, para supporternya dia tuh nggak di Twitter, makanya dia kelihatan salah banget di Twitter karena nggak ada yang belain aja. Itu platformnya Juno Bliss, Twitter itu, dan Assassin's Creed kerasa itu nggak adil, makanya dia bikin giveaway model ginian. Salah satu pendapat lain yang menarik adalah mereka mengira bahwa Assassin's Creed tuh sebenarnya nggak perlu serasting itu atau nggak perlu secepat itu gitu loh untuk ngejudge para manajemen Wild Rift itu nggak mau nanggepin dia. Dev doang sih yang menurutku terlalu pengen cepet kelar masalahnya. Riot tuh tahu masalahnya apa, mereka lagi ngerjain. Cuman Assassin's Dev doang yang terlalu pengen masalah itu cepet dikelarin. Jadi terkesan Riot gak peduli sama Wild Rift. Dan akhirnya selesai cuy drama yang terjadi untuk musik ini. Kita lihatlah ke depannya gimana, kayak apa aja perkembangannya. Nanti aku akan update setiap ada perkembangan, dan semoga bisa secepatnya gitu. Tapi dari aku pribadi ya, kalau kalian pengen dapat pendapatku, kalian jangan kaget sih dengan drama-drama yang terjadi kayak gini.
Karena Assassin's Dev sendiri juga nggak ngambil pusing, dia malah ngambil untung dari drama yang terjadi. Kelihatan kan bahwa kalau kalian mencari ketenaran dengan cara apapun, cara yang dilakukan Assassin's Dev ini adalah satu cara yang umum dilakuin. Mesti kalian pernah dengerin ini, Mas Fatah, tahu kan? Konsepnya hampir sama cuy. Dia bikin keributan dulu, terus habis itu dia naik dengan keributan itu. Jangankan di dunia nyata ya, dulu saya ingatku Taylor One juga naik loh, karena dia jadi orang yang toksik dan lain sebagainya. Dia bikin drama sama Riot sampai di ban beberapa kali. Tapi akhirnya apa? Manis banget untuk Taylor One. Itu buktiin bahwa climbing dan juga dinotis sama Riot, komunitas dan lain sebagainya bisa kok dengan cara ini. Dan wajar untuk dipakai. Tapi apakah aku suka? Enggak jawabnya cuy, serius. Aku sih harapannya sama kayak Bang Bandot sih. Jangan ada drama lagi lah. Kita naik lewat prestasi aja lah. Sebenarnya itu akan lebih bagus ke arah kalian, lebih aman gitu loh kalian naiknya. Soalnya kalau kalian model ginian, naiknya dengan drama lain sebagainya, turunnya juga akan cepet cuy. Serius, cepet dilupain, cepet diingat. Itu yang dilakukan oleh Assassin's Dev dengan setiap drama yang dia bikin. Tapi kalau kalian naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan sih aku rasa. Yang penting jangan blunder aja di tengah gitu. Jadi jangan kaget ya, ada Mas Fatah versi Wild Rift di sini. Dan sebagai netizen kita nganggepnya jangan terlalu serius. Maksudku sampai nge-hate setiap apa yang dilakukan Assassin's Dev, sampai nggak ngedukung dia, menurutku juga kurang tepat. Tapi ngedukung dia dengan dia menyentil seperti itu juga kurang pas rasanya. Setuju nggak nih sama pendapatku? Oke, itu berita luar negerinya dan beberapa hal yang aku dapetin. Kalau kalian punya beberapa hal menarik lagi, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Kita akan bahas lebih jauh nanti kalau ada beberapa informasi yang kurang pas. Jujur, untuk berita kedua, aku takut cuy untuk sebut nama. Tapi informasi ini intinya gini deh. Kalian bagi Lambe White Rift, kalian nemu informasi tentang ini. Ini ngebahas tentang itu kata Mak ya. X-Staff dan itu. Di konten ini akan ada klarifikasi dan informasi dari Bang Dian atau Rally Viz. Dan aku kan coba langsung untuk datang ke sono dan ngelihat videonya. Dan kalian bisa lihat tuh di sini loh, di Mari Bang Rap. Habis itu lihat di videonya dan di sini. Karena akan tahu informasinya apa. Silahkan ke sono aja deh untuk tahu lebih lengkapnya. Karena jujur aku gak berani coy untuk membahas ini, takut kena masalah dan lain sebagainya. Yang bisa aku omongin adalah ini video podcast tentang dua orang, Bang Rap dan Bang Dian. Bang Dian akan ngasih informasi ke kita tentang darknya salah satu tim di Wild Rift ya. Timnya inisialnya MC. Dan tim ini ngebuat para pegiat e-sport yang bergabung dengan mereka itu sakit hati. Lengkapnya kayak apa? Langsung tonton aja deh di sini. Oke? Aku mencoba untuk datang dari dua arah, cuy. Aku coba datang ke mereka dan ke tim itu, tim MC ini untuk nyari tahu gimana respon mereka. Tapi sampai aku buat video ini belum ada respon loh dari mereka. Jadi kita nggak tahu gimana responnya atau tanggapan tim MC ini tentang kabar yang beredar dan dibicarakan oleh Bang Dian. Terakhir, cuk, bukannya aku nggak percaya anjir sama Bang Dian, sumpah lah, bukan kayak gitu konsepnya. Cuman di sini ada UU ITE yang harus dijaga. Aku cukup tahu diri cuy, aku gak mau kepikiran dan kena masalah. Itulah sebabnya hanya itu doang yang bisa aku spill dan kasihkan ke kalian. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya, buruan kemari sih, serius. Buruan kemari nonton semuanya sampai selesai. Yang bisa aku kasihin yaitu jangan mudah percaya cuy, serius. Kita semua punya mimpi kan. Iya, ada yang pengen jadi konten kreator, youtuber, tiktoker, instagramer atau yang lain. Ada juga pengen jadi e-sportnya, jadi pro playernya dan lain sebagainya. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang. Bahkan ketika kalian ditawarin tapi nggak ada hitam di atas putih yang jelas, pikirin dua kali deh. Karena resikonya akan terlalu besar untuk kalian membuang waktu dan kesempatan kalian gitu. Karena di cerita di sini juga ada orang yang sampai ya ngorbanin kerjaan dia karena cita-cita dia di dunia e-sport. Dan endingnya yang gak enak, dan itu membuat dia trauma kayaknya dan gak dapat kepercayaan dari orang tuanya.
Yang maksudku kalian tahu realita lah. Ingat, e-sport itu dunia bisnis cuy. Jangan kalian pandang kalian akan nemuin orang-orang yang baik dan juga mau untuk nge-backup setiap kebutuhan kalian. Kalian harus realistis dengan apa yang terjadi. Ya, di YouTube juga gitu. Ada banyak banget yang pengen jadi YouTuber, tapi semua YouTuber ngomong kalau kalian pengen hidup dari YouTube nggak dapet cuy, nggak bisa. Kalian harus realistis tentang itu. Setiap orang punya masalah dan kesempatannya masing-masing. Aku nggak bisa ngedikte kalian untuk nggak nge-YouTube atau nge-YouTube nggak jadi e-sport apapun jadi e-sport. Kalian yang bisa pertimbangan itu. Tapi seenggaknya sebagai teman yang care sama temennya, jangan cuman satu planning deh. Siapin banyak planning, lakuin semuanya dan lihat mana yang jalan. Nanti kita sama-sama ketemu di atas ya. Itu pendapatku tentang apa yang terjadi dan setelah aku nonton videonya. Ingat, kalian boleh setuju dan kalian boleh nggak setuju. Aku kembalikan semua ke kalian. Dan kalaupun ada yang pingin komentar dan juga nggak setuju dengan pendapatku atau setuju dengan pendapatku, yuk kita bahas di komentar. Nanti kita sama-sama diskusi deh di sana. Terakhir kita bahas berita yang masih anget banget yang di lambe, yaitu tentang Bang Lutfi yang ngasihkan kita bocoran bahwa sebenarnya Lemon tuh pengen pindah ke Wild Rift loh, tapi masih nunggu. Hal ini tuh sebenarnya lumrah loh terjadi teman-teman. Kalau kalian tahu di CS sama Valorant juga terjadi hal kayak gitu. Kalian tahu Tense ini bocah sebenarnya dari CS, tapi dia pindah ke Valorant. Di CS dia nggak terlalu dapetin tempat karena udah banyak banget dewa di sana dan content creator yang udah mati-matian di sana. Akhirnya dia pindah Valorant waktu itu. Dan ketika dia pindah Valorant, boom, dia jadi dewa di sini. Disembah lah istilahnya. Dan itu ngebuat dia terkenal banget. Di ML dan Dota juga terjadi hal yang sama. Bahkan ML dan LoL juga punya nasib yang sama. Ada beberapa konten kreator dari Dota yang pindah ke ML. Dan akhirnya mereka sukses dan itu cerita yang lumrah aja loh. Maksudku, hype dari Lemon pindah ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan sih. Karena apa? Woi, ingat, lihat nih, sederet tumpukan konten kreator yang udah ngedukung Wild Rift dari awal. Menurutku, maaf Bang Lemon kalau kamu lihat ini dan gak setuju dengan pendapatku. Cuman Bang Lemon datang ke sini nggak untuk ngebuat Wild Rift besar, tapi Bang Lemon akan datang ketika Wild Rift udah besar. Jadi jangan nunggu Bang Lemonnya, kalian dukung lah setiap konten kreator yang ada gitu. Tapi ketika nanti Bang Lemon datang dan Wild Rift ini masih berkembang, kita pasti dukung lah. Karena kita kan sama-sama buat Wild Rift ini jadi game dan jadi komunitas yang sehat kan. Makanya kita dukung aja lah setiap konten kreator yang bikin konten tentang Wild Rift. Karena dengan kalian ngedukung, kalian juga akan bikin komunitas Wild Rift ini lebih berwarna. Akan muncul talent-talent baru yang menurutku pantas untuk jadi Just No Limit bahkan Lemon versi Wild Rift. Mereka hanya butuh kesempatan kok. Dan bicara tentang itu, aku sebenarnya punya ide teman-teman untuk ngangkat itu semua, untuk gabungin beberapa komunitas Wild Rift. Itulah kenapa namaku Game Center. Karena aku gak pengen isinya ini channel cuma tentang aku. Aku pengen aku ngeramein komunitas e-sport di Indonesia. Tapi sayangnya siapa aku sih untuk dinotis? Sebenarnya aku pengen untuk bikin kompilasi dari gimana LoL Wild Rift di Indonesia. Kalau kalian setuju tentang itu, silahkan tulis di komentar ya. Aku cuma minta video-video terbaik kalian, entah itu apapun, nanti kita cantumin. Tapi kita bahas di video selanjutnya ya. Cuman ideku. Aku juga pengen untuk ngebikin konten kreator Indonesia tuh lebih berwarna gitu loh. Aku pengen ngajak mereka, ayo buat konten ini yuk, konten itu yuk, konten kayak gini yuk, konten kayak gitu yuk. Aku udah ada semua di otakku. Cuman masalahnya ya, siapa saya cuy? Siapa saya untuk bisa ngajak mereka-mereka yang udah di atas gitu? Siapa saya yang bakal kenotis sama mereka dan ngambil waktu mereka yang berharga? Untuk sekarang mungkin belum saatnya, atau aku mungkin belum dilirik sama teman-teman Wild Rift yang lain. Makanya tetap dukung channelku ya. Yang aku bisa kasihin ke kalian adalah ketika channelku nanti udah pantas atau udah dilirik sama konten kreator lain, aku usahain banget untuk bikin warna
di konten Wetriv Indonesia. Itu tentang unek-unekku, itu tentang berita hari ini, Assassin's Dave, tim MC yang kayak gitu. Dan silahkan mampir ke channelnya Bang Raps Crash, karena dia juga sering banget nge-stream. Tapi terakhir aku minta maaf kalau ada kesalahan. Aku juga minta pendapat kalian gimana tentang aku yang gak berani ngebahas si tim MC ini. Bagus gak sih? Atau bahas aja bang? Lo cemen bang, ketakutan? Atau gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nonem di sini, kita jumpa lagi di stream selanjutnya, ada video selanjutnya. Makasih semua.